Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiem Sukmajaya dari Universitas Flores-Slawi, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah algoritma yang akan menjelaskan materi algoritma mengenai looping atau perulangan. Jadi perulangan itu dalam kegiatan komputasi kita akan menjumpai sebuah kegiatan yang membutuhkan perulangan. Misalnya menuliskan angka 1 sampai dengan 1000. Nah, misalnya jika ditulis dengan secara manual maka akan membutuhkan proses yang kurang efisien. Maka disinilah fungsi dari perulangan itu sendiri atau looping adalah untuk mengefisienkan pekerjaan yang berulang gitu. Jadi definisinya sendiri adalah perulangan atau looping adalah suatu bentuk kegiatan mengulangi suatu perintah sampai kepada batas yang sudah ditentukan. Tujuan algoritma perulangan itu sendiri adalah untuk mempersingkat waktu dalam mengerjakan suatu program. Jadi struktur perulangan itu ada dua. Yang pertama adalah kondisi perulangan, dan yang kedua statement perulangan. Jenis perulangan. Statement perulangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada for, kemudian while, do while, and for each. For, struktur algoritma for terdiri dari 4 struktur. Yang pertama inisiasi variabel, yang kedua pengujian statement, yang ketiga eksekusi perulangan, dan yang keempat adalah pembaharuan variabel perulangan. Jadi contohnya adalah misal ada inisiasi I sama dengan 0. Bagian ini tuh memiliki fungsi untuk menentukan nilai awal dari perulangan. Artinya pada nilai berapa perulangan dimulai. Dan pengontrol I misalnya kurang lebih 1000. Bagian ini tuh berfungsi untuk mengontrol jalannya perulangan sampai kepada batas yang ditentukan. Jadi batasnya misalnya 1000, maka perulangan tersebut akan berhenti di angka 1000 seperti itu. Nah, statement perulangan itu sendiri, statement ini yang akan dijalankan secara berulang selama kondisi perulangan itu bernilai true atau benar. Nah, increment-decrement yang keempat. Bagian ini itu berfungsi untuk memperbaharui nilai variabel awal yang sudah ditentukan, yang nantinya nilai ini akan dipakai pada bagian pengontrolan untuk menguji apakah perulangan masih dilakukan atau sudah berakhir. Misal kita menuliskan hello world sebanyak 1000 kali. Nah, jika menggunakan perulangan kan maka akan lebih efisien gitu. Kita nggak perlu menginputkan hello world, mengetik sampai 1000. Dengan looping itu sendiri kita menjadikan program lebih efisien. Kemudian ada nested loop for. Nah, dalam pemrograman itu terdapat salah satu konsep yang sering digunakan dan cukup rumit, yaitu salah satunya adalah perulangan bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan yang meliputi for, kemudian while dan do while, atau gabungan dari beberapa perintah tersebut. Dalam perulangan ada istilah inner loop dan outer loop. Outer loop adalah sebutan untuk perulangan bagian luar, dan inner loop
Tentu sebaliknya adalah sebutan untuk perulangan yang ada di bagian dalam. Nah, dalam nested loop atau perulangan bersarang, baik itu looping maupun opsional, tidak ada batasan kedalaman sarangnya. Yang perlu dipahami adalah proses jalannya sarang tersebut yang dalam pembahasan kali ini adalah nested for. Jadi program akan menjalankan outer loop terlebih dahulu, kemudian yang kedua kemudian ketika bertemu dengan loop berikutnya yaitu inner loop, program tersebut akan berulang pada inner loop sampai batasan kondisi dari inner loop itu terpenuhi. Dan yang ketiga adalah setelah batasan kondisi inner loop terpenuhi, program baru berulang ke proses outer loop, yaitu langkah kedua yaitu inner loop, dan terus berulang sampai batasan pada outer loop terpenuhi. Jadi cukup sekian yang saya jelaskan mengenai algoritma perulangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.